Apa sih skabies itu, Dok? Skabies itu adalah penyakit kulit karena hewan kecil banget namanya tungau. Nah, tungau ini masuk ke kulit kita dan bikin terowongan, jadi bikin gatel banget apalagi kalau malam hari. Nah, skabies itu yang lebih kita kenal sebagai kutu kupret adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh kutu yang bernamakan Sarcoptes scabiei. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang tertular dari orang lain. Lalu kutu ini tuh tinggalnya di dalam kulit pada seluruh tubuh, di kulit selain di muka dan di rambut. Kutu ini memiliki kemampuan menggali terowongan di kulit dan tinggal di dalam terowongan itu. Nah, kutu-kutu ini suka sekali tinggal di daerah-daerah kulit yang tipis seperti sela-sela jari, di daerah kelamin, di puting susu, dan di pergelangan tangan. Nah, kalau kulitnya tipis, mereka jadi gampang kan menggali ke kulit kita dan bisa tinggal di dalam kulit kita tersebut sebagai rumah untuk mereka. Nah, pasien itu biasanya ngeluhnya gatal di sela-sela jari, itu di tempat-tempat yang kulitnya tipis seperti yang tadi aku bilang. Dok, untuk penyebaran skabies itu gimana sih? Jadi skabies itu bisa menyebar atau orang bisa tertular skabies itu bisa dengan secara sentuhan atau dari barang-barang yang sering kita pakai. Contohnya seperti handuk, spray, atau baju kita, atau kasur, atau karpet. Jadi itu bisa menular dari situ. Nah, cara penularan skabies itu bisa secara langsung atau tidak langsung. Kalau yang langsung itu bisa dari sentuhan yang kulit tadi, misalnya kita jabat tangan sama orang, atau kita pelukan sama orang, atau tidur bareng. Dan kalau secara tidak langsung itu bisa lewat barang-barang yang kita pakai, seperti baju, handuk, selimut, atau kasur. Nah, jadi kalau misalnya ada satu orang yang kena skabies di rumah, atau misalnya anak tersebut dari pesantren, nah bisa dia nular ke orang yang kalau nggak hati-hati dengan orang yang udah tertular itu, atau barang-barang yang pernah dipakai orang yang sudah tertular dengan skabies. Dok, emang siapa aja sih yang bisa kena skabies? Jadi yang bisa kena skabies itu siapa aja? Jadi misalnya orang yang jarang mandi atau yang kurang bersih. Kemudian orang yang tinggal di tempat yang ramai kayak pesantren, panti, penjara, atau barak pengungsian. Atau ada yang mempunyai kebiasaan ganti-ganti pasangan melalui hubungan seksual. Dok, kalau gitu gimana ya cara taunya saya itu kena skabies atau enggak? Adakah tanda-tanda yang harus saya tahu? Baik, jadi untuk tanda-tanda skabies itu gimana sih kita bisa tahu? Yang pertama, biasanya dia tuh gatal banget, terutama pada malam hari. Kemudian pasiennya tuh sering gatal di malam hari hingga mengganggu tidurnya. Karena kenapa? Karena kutunya itu tidur di siang hari dan dia tuh akan aktif di malam hari. Kemudian pada malam hari itu si kutu-kutu itu akan berkembang biak dan bergerak di kulit, makanya gatalnya itu akan gatal banget kalau malam. Kemudian biasanya ditandai dengan bintik yang merah atau ruam yang biasanya di sela-sela jari, di tangan, di ketiak, di bagian pinggang atau di alat kelamin kayak penis pada laki-laki. Kemudian biasanya tuh kayak muncul garis kecil kayak benang, itu dinamakan kanalikuli atau terowongan yang dibuat oleh si tungaunya. Kemudian bisa juga kayak munculnya koreng atau luka karena digaruk terus-menerus akibat dari gatalnya. Dok, bahaya nggak sih kalau skabies itu nggak diobatin? Skabies jika tidak diobati tentunya dapat menjadi bahaya ya, karena dapat menyebabkan infeksi. Selain infeksi kulit, skabies juga bisa menyebabkan infeksi sampai ke ginjal. Dok, lalu saya harus gimana? Jadi kita harus periksa ya. Yang pertama kita lihat apakah kondisi kulitnya, apakah ada yang lecet atau ada yang infeksi. Jika ada, maka kita tangani dulu infeksi tersebut. Setelah tertangani infeksinya, maka kita bisa mengatasi kutunya, kita basmi kutunya. Lalu dok, bagaimana sih cara ngobatinnya? Oke, untuk pengobatan skabies, kita menggunakan obat permetrin 5%. Obat tersebut bentuknya seperti salep. Nanti penggunaan obat itu dioleskan ke seluruh tubuh, tetapi perlu diingat penggunaannya tidak boleh digunakan pada kulit wajah dan juga kulit kepala. Jadi, penggunaannya obat itu dimulai dari belakang telinga, leher, dada sampai ke bagian depan badan, punggung, sela ketiak, bagian tangan sampai sela jari-jari, kemaluan, bokong, lipat paha sampai turun ke bawah ke sela-sela kaki. Sebaiknya obat tersebut digunakan pada malam hari ketika sudah pasien tidak lagi ke kamar mandi. Jadi pastikan sebelum menggunakan obat tersebut sudah tidak ke kamar mandi lagi, sudah tidak wudhu atau sholat lagi. Jadi dianjurkan menggunakannya setelah sholat isya
dibiarkan selama 8 jam di bawah tidur. Keesokan harinya setelah bangun tidur, setelah sudah 8 jam bisa dibilas dan mandi seperti biasa. Untuk penggunaan obat permetrin tidak hanya digunakan pada pasien yang mengalami keluhan gatal-gatal saja, tetapi digunakan pada seluruh anggota keluarga yang ada tinggal dalam satu rumah. Jadi jika di dalam rumah itu ada 3 orang, maka tiga orang tersebut menggunakan obat permetrin secara bersamaan. Hal itu bertujuan untuk mencegah penularan dari orang yang tidak bergejala. Setelah digunakan pada malam pertama, pengulangan obat tersebut diulangi lagi setelah 1 minggu kemudian. Tujuannya untuk apa? Untuk membasmi dari telur kutu yang menetas di kemudian hari. Selesai pengobatan ada lagi nggak dok yang harus saya lakukan? Tentu ada dong. Sebenarnya malah PR-nya banyak tahu untuk pasien dengan skabies. Jadi tadi kan yang pertama kita diobatin dulu nih untuk kutunya. Udah pagi mandi seperti biasa, itu kan berarti badan kita sudah bebas dari kutu. Nah sekarang giliran kita bersihkan rumah kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kutu ini bisa hidup di perabot yang bahannya kain, lalu bisa dari baju-baju kita, spray, gorden gitu. Jadi semua itu harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Nah, yang pertama, baju-baju, semua baju yang ada di lemari, mau yang dipakai atau yang tidak, itu harus dicuci di air panas, air mendidih. Kalau tidak, dimasukkan ke satu kantong sampah yang besar, warna hitam itu biasa kantong besar itu, dimasukin ke kantong tersebut, lalu diikat mati selama 3 hari dan 3 malam. Tujuannya adalah untuk membunuh kutu-kutu yang ada di kain-kain tersebut, baju, gorden, spray, semuanya dimasukin ke situ. Lalu, bagaimana kalau perabot-perabot yang besar seperti matras, ranjang, karpet, sofa, itu gimana sih caranya? Nah, bisa yang pertama itu divakum, itu yang paling gampang. Kalau nggak punya vakum, boleh dijemur aja di bawah matahari selama 3 jam. Oh ya, teman-teman harus diingat ya bahwa urutannya itu tidak boleh kebalik. Jadi, yang pertama, bersihkan badan kita dulu dari kutu-kutu tersebut menggunakan obat permetrin 5% tadi. Lalu, setelah kita bersih dari kutu tersebut, di pagi hari setelah kita mandi, baru kita menyelesaikan atau membersihkan semua yang ada di rumah. Jangan kebalik ya teman-teman. Jadi perlu diingat ya teman-teman, walau tungaunya udah mati, gatalnya masih bisa terasa loh, bisa sampai beberapa minggu. Tapi kalau gatalnya makin parah atau ada luka bernanah, langsung ke dokter ya. Ayo kita hentikan penyebaran skabies dengan mendapatkan pengobatan yang tuntas, menjaga kebersihan dengan mandi 3 kali sehari, dan melakukan pembersihan rumah secara berkala. Jadi jangan malu untuk berobat ya, malu berobat ruginya berlipat-lipat loh. Jadi ayo periksakan dirimu dan keluargamu ke dokter jika timbul keluhan seperti yang sudah dijelaskan tadi.